Ini kita akan merenungkan sebuah topik ya, bagaimana kita gigih atau tekun di dalam doa kita sekalipun kita mengalami penderitaan Bapak Ibu. Nah, kalau kita memperhatikan topik ini, tema ini, ada dua hal yang penting sebenarnya. Kalau soal bicara tekun gigih dari Januari kita sudah bahas sampai bulan kemarin. Hari ini kita mau memperhatikan dua kata, yaitu penderitaan dan doa. Begitu ya. Dua kata, penderitaan dan doa. Ini seperti makanan kehidupan anak-anak Tuhan, betul? Ya kan? Kehidupan anak-anak Tuhan. Kita berdoa enggak sebagai anak Tuhan? Berdoa. Kita pernah menderita enggak sebagai anak Tuhan? Sepertinya ini makanan yang enggak bisa kita bilang, aduh saya enggak mau doa, enggak bisa juga. Aduh saya enggak mau mengalami penderitaan. Semua orang ngomong begitu. Tapi buktinya siapapun dia yang disebut sebagai anak Tuhan, apakah dia hamba Tuhan, dia diaken, aktivis, sebagai guru sekolah minggu, anggota paduan suara, dia juga menyebut dirinya pernah mengalami susah, penderitaan. Lalu kita selalu anak Tuhan bilang, ayo doa, ayo doa. Nah hari ini saya mau mengajak kita memperhatikan, kita disuruh berdoa sebagai orang Kristen. Dan doa itu kita ingat, kita pahami sebagai nafas hidupnya kita. Tapi korelasinya dengan penderitaan ini apa sih? Penderitaan akan tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kita juga disuruh berdoa sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi keduanya ini ada senantiasa, korelasinya gimana dalam prakteknya. Supaya kalaupun kita sebagai anak Tuhan disuruh berdoa dan semestinya berdoa, lalu penderitaan itu datang menimpa kita, kita bukan menjadi orang Kristen yang loyo, tapi menjadi orang Kristen yang tetap tangguh. Amin. Nah hari ini kita akan belajar hal topik ini, kita melihat dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, yang dimana mereka pun mengalami kekuatan luar biasa, bukan sekedar doa, tapi mereka paham bahwa di tengah-tengah mereka menderita ada gunanya doa itu. Sebagai apa? Ini akan kita pelajari. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur bahwa kami tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Yang dimana firman ini Engkau berikan bagi kami supaya kami memahami isi hati Tuhan. Bahkan yang terdalam isi hati Allah. Ketika dua hal yang sebagaimana Engkau izinkan itu ada dalam hidup kami. Sebagai orang percaya, kami harus bangun relasi dengan Allah, relasi yang privasi sekali kami bisa berdoa kepadamu. Tetapi sebagai manusia, maukah dia sebagai orang percaya maupun dia belum percaya, hidup kami senantiasa ada di tengah-tengah dan bahkan kondisi yang bisa membuat kami menderita. Bantu kami Tuhan. Supaya apa yang Tuhan izinkan dua hal terjadi dalam hidup ini. Kami paham ada sebuah korelasi yang sangat dalam. Bahwa ada itu merupakan sebuah alat yang Allah berikan untuk kami. Memahami segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus, berkati hambamu yang memberitakan, berkati kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya mengajak kita akan membuka dari Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang pertama. Ya, Kolose pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 saja. Saya akan ajak kita membaca bagian ini saudara ya. Kalau saudara tidak bisa membaca yang di slide saya, saudara bisa buka HP saudara. Saya akan bacakan untuk kita Kolose pertama ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya baca ayat 11-nya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang bernama Daniel. Mohon maaf kalau ada namanya di sini Daniel, ataupun anaknya Daniel, temannya Daniel, tetangganya Daniel. Nah saudara, kisah ini sebuah kisah nyata saudara. Daniel ini adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang baik. Karena dia sebagai anggota jemaat, dia sangat terlibat di dalam beberapa banyak kegiatan. Salah satu kegiatan yang sering dan tiap kali dia ada waktu untuk dia berlatih, yaitu sebagai anggota paduan suara di sebuah gereja. Itu ada di Bandung saudara. Dia dikenal sebagai anak Tuhan yang ramah. Dia dikenal sebagai anak Tuhan yang sangat baik, sopan, saudara kasih Tuhan. Tapi suatu kali ada sebuah kehidupan dia berubah drastis sekali. Di saat ketika di usia 27 tahun saudara, ia didiagnosa penyakit kanker stadium lanjut saudara. Nah, ini Danielnya ya saudara ya. Lalu Daniel ketika dia mendapatkan diagnosa seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Siang malam dia berdoa. Gereja yang mengetahui berdoa bersama. Keluarganya mengetahui sudah pasti berdoa bersama dengan dia. Sebagai sebuah support kepada Daniel. Tapi setelah berdoa setahun, 2 tahun. Saudara, dalam perjuangan dia untuk dia bisa kuat dan sebagainya. Tidak ada kesembuhan yang datang. Ketika semua itu dilakukan oleh dia, keluarga dan teman-teman dan gerejanya. Nah suatu kali di dalam sebuah perkunjungan saudara, majelis gereja datang menghampiri Daniel. Dan di dalam dialog yang ada di dalam perkunjungan, Daniel memberitahukan bagaimana perasaan dia. Dan dia menyikapi respon dia, semua yang dia lakukan menghadapi sakit yang ada. Dia bilang begini kepada seorang majelis yang hadir. Dia bilang begini, Pak, aku baru sadar Pak, bahwa selama ini saya hanya berdoa supaya Tuhan berikan saya kesembuhan. Itu doa saya selalu, doa saya supaya Tuhan menghapus penderitaan ini. Tapi setelah saya menggumuli dan memperhatikan dari bulan demi bulan, tahun demi tahun yang ada, saya menemukan ada satu hal. Bahwa tampaknya Tuhan ingin supaya saya belajar. Belajar bagaimana supaya bahwa saya itu diajar Tuhan untuk bisa membaca dan memahami. Apa sih yang menjadi maksud Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan saya menghadapi sakit kanker stadium lanjut ini. Saya yakin pasti sepertinya Tuhan mau mengajarkan saya untuk saya punya pikiran yang berbeda. Setelah pada waktu majelis mendapatkan sebuah curhatan dari Daniel sedemikian. Saudara, ada sebuah kata yang sangat menarik dari Daniel ini di dalam percakapan yang ada. Yaitu percakapan ketika Daniel bilang begini. Sepertinya Tuhan mau mengajar saya supaya saya belajar membaca, belajar memahami, belajar menafsirkan penderitaan ini. Ini saudara. Dan hari ini saya mau ingin mengajak kita bersama-sama. Ya mungkin saja kita hampir mirip persis seperti Daniel ini. Kisah ini saudara. Bahwa apapun yang kita alami, mau sakit kah, mau ekonomi kah, mau pekerjaan kah, apa kita di PHK, atau anak kita yang sakit dan sebagainya. Kita seringkali fokus kepada doa dan doa kita, topik kita kepada satu arah saja. Bagaimana supaya terhapuskan dari penderitaan ini. Dan baru sekian lama baru Daniel menyadari. Sepertinya Tuhan mau mengajarkan saya yang berbeda. Tuhan ingin saya supaya belajar memahami atau membaca apa maksud dari penderitaan ini. Nah oleh karena itu saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama
Dari pergumulan Daniel itu melihat bagaimana sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh jemaat Kristen, orang-orang yang dilayani oleh Paulus di jemaat Kolose ini pun hal yang sama. Mereka sedang mengalami juga penderitaan ketika iman mereka sudah mulai bertumbuh kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau melihat supaya kegiatan ataupun sikap doa yang sudah kita bangun selama ini itu bukan lagi basa-basi. Tetapi kita memaknai untuk apa saya berdoa. Untuk apa saya berdoa? Apakah karena sebagai status sebagai orang Kristen saja? Apakah hanya sebatas itu? Saya rasa tidak, saudara. Pasti ada maknanya, ada tujuannya. Sehingga sarana doa ini menjadi pintu alat yang dibukakan Tuhan untuk engkau dan saya menghadapi segala apapun di dalam dunia ini. Nah, yang pertama, saudara, mari kita melihat bahwa ketika kita mau belajar lewat doa, kita mau bisa dimampukan membaca atau menafsirkan atau memahami apa maksud dari itu semuanya. Yang pertama, saudara, doa itu mampu mengubah cara kita membaca hidup. Bukan sekedar mengubah hidup kita saja. Saya ulangi, saudara. Doa itu mampu mengubah cara kita membaca hidup ini. Bukan sekedar mengubah hidup kita, saudara. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 9 tadi, saudara. Paulus berkata demikian dalam tulisannya. Kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saudara, Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Dia dalam posisi atau kondisi yang tidak baik-baik saja. Ia dalam kondisi sedang tidak bebas, saudara. Tetapi dalam keadaan seperti itu dialami oleh Paulus. Tapi perhatiannya tetap tertuju kepada jemaat yang dia layani. Jemaat yang dia cintai. Jemaat yang sudah menerima Injil Tuhan yang mengenal Kristus Yesus dalam hidup mereka. Yang dimana pada waktu itu jemaat itu sudah menghadapi sebuah penderitaan. Dan ajaran sesat di sana pada waktu itu luar biasa sekali. Saudara bisa memahami, saudara bisa membayangkan bagaimana situasi pada waktu mereka mengenal Tuhan. Tapi dalam kondisi ajaran sesat begitu luasnya. Salah satu hal yang mungkin menjadi tantangan orang-orang pada masa itu, orang Kristen pada masa itu adalah apa? Mungkin mulai dari namanya pengucilan. Mungkin mulai orang mendiskreditkan mereka. Bahkan mungkin mereka melihat ini adalah orang-orang justru yang menjadi pengikut Kristus yang diajari oleh Paulus ini dianggap sebagai orang sesat. Sehingga mereka bisa mengalami tekanan yang besar dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, Paulus apa yang dia lakukan? Saudara, hal yang mulia yang dia lakukan. Paulus tidak berdoa, Tuhan tolong hindarikan saya dari penderitaan ini. Tolong Tuhan hindarkan mereka juga dari penderitaan itu. Enggak, saudara. Tetapi kita menjumpai justru Paulus mendoakan mereka. Doanya apa? Supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Supaya mereka mengerti kehendak Tuhan di tengah penderitaan itu. Saudara perhatikan. Doanya bukan supaya menghapus penderitaan itu, tetapi doanya supaya mereka ngerti kehendak Tuhan. Saudara, saya rasa inilah yang seringkali kita lewatkan. Apa yang seringkali kita lewatkan? Saudara, doa itu bukan alat intervensi, tapi alat untuk kita bisa menginterpretasi. Kita bukan mengintervensi Tuhan. Tidak. Allah itu Allah yang berdaulat. Dia ngerti apapun yang penting, yang baik bagi engkau dan saya. Tetapi doa itu sebagai alat untuk kita bisa memahami. Karena pada waktu kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah paham yang kita mau. Tapi masalahnya kita tidak paham yang Tuhan mau. Betul tidak? Bagaimana kita bisa memahaminya? Doalah alat itu.
Doa bukan hanya sekedar meminta supaya Tuhan mengubah realitas yang ada. Tetapi bagaimana lewat doa kita bisa belajar bagaimana menafsirkan atau membaca realitas yang ada lewat kacamata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mau melatih diri kita membaca diri kita dari sudut pandang Allah. Kita sedang melatih diri kita untuk membaca hidup kita dari sudut pandang Allah. Nah, mari kita melihat dalam hal ini. Saudara dikasih Tuhan, di dalam bahasa aslinya, waktu Paulus bicara kepada mereka ada kata pengertian yang benar. Nah, kata pengertian yang benar itu di dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata epignosis. Epignosis itu artinya adalah pengetahuan yang menembus ke dalam. Saudara ya, sebuah pengetahuan yang menembus ke dalam. Jadi bukan hanya sekedar informasi saudara. Yang menembus ke dalam. Saudara ini kasih Tuhan. Apa yang terjadi di balik tembok ini saudara gak bisa lihat. Saudara gak tahu, betul? Saudara hanya tahu apa yang ada di permukaan ini. Kita saat ini ada dalam ruangan, kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Demikian pun orang yang di luar sana tidak tahu apa yang saudara sedang perbuat di dalam sini. Tapi bagaimana kita punya kemampuan menembus ke sana, memahami apa yang ada di sana. Jadi ketika Paulus mengatakan di dalam doanya supaya engkau punya pengetahuan yang benar. Jadi pengertiannya adalah bukan hanya sekedar informasi. Paulus seakan-akan mengatakan, hai anak-anak Tuhan, jemaatku Kolose. Aku berdoa supaya apa yang kau peroleh bukan hanya sesuatu informasi bagimu lalu hilang. Tetapi engkau punya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang bisa menembus. Salah satu pengetahuan yang menembus itu di dalam maksud bagian ini adalah kita sedang mau diajarkan bahwa doa itu bukan hanya sekedar sebuah permohonan meminta sama Tuhan. Tetapi lewat doa itu kita sedang mengizinkan Roh Kudus untuk dia bisa menginterpretasikan, menafsirkan kepada kita apa sebenarnya yang sesungguhnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di saat kita menderita. Saya yakin saudara ketika itu yang terjadi dalam hidup kita. Doa kita tidak lagi berbicara ketika kita mengalami sesuatu yang susah, sesuatu yang menderita. Tidak lagi berkata, why me Lord? Mengapa saya Tuhan? Tidak. Maka doa orang yang mempunyai pengertian yang benar, dia mempunyai sebuah pengetahuan yang menembus itu dengan pertolongan Roh Kudus. Dia akan berdoa, apa yang mau Tuhan ingin tunjukkan kepada saya ketika saya mengalami penderitaan ini. Tuhan mau mengajarkan saya apa ketika saya mengalami penderitaan ini. Saudara, ini adalah namanya sebuah perubahan saudara. Sebuah perubahan kita mampu bisa membacanya dengan baik. Bisa memahaminya dengan baik. Kita bisa menafsirkannya dengan baik. Saudara dikasih Tuhan di dalam sekolah teologi ada sebuah ilmu menafsir hermeneutik saudara namanya. Saudara dikasih Tuhan ada alat-alat yang digunakan untuk membantu orang-orang yang ingin memahami apa yang menjadi maksud daripada ayat-ayat Alkitab yang ada. Ada banyak sumbernya yang kita bisa baca, mulai buku-buku teologi yang ada dan sebagainya. Itu kita baca untuk kita bisa mempunyai pemahaman yang benar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca 1, 2, 3 buku, bisa jadi kita makin pusing ketika buku yang kita baca punya pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi sangat menarik saudara, bahwa kita ini dikaruniakan ada Roh Kudus di dalam setiap hidup orang percaya. Amin.
Dia adalah kuasa Allah yang akan membantu kita. Pribadi yang membantu kita untuk kita memperoleh sebuah pemahaman yang benar. Bahkan memahami sesuatu yang kita tidak bisa mengerti dengan kasat mata. Apa yang mau Tuhan ajarkan ketika saya mengalami penderitaan ini? Saudara, lanjut dari cerita tentang Daniel ini. Saudara, ketika Daniel ini mulai dia berdoa, dia ubah doanya, saudara. Dulu dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Tapi saudara, apa yang terjadi? Daniel itu berubah. Doanya udah begini sama Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku apa yang Engkau maksud melalui ini semua. Beda dong saudara ya. Kalau doa yang pertama, doanya Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Tapi ketika dia memahami doa itu, dan dia tahu bagaimana ada Roh Kudus yang bisa akan memampukan dia lewat doa yang ada. Sesuatu yang tidak dia mengerti, hanya Roh Kudus yang bisa menafsirkan itu. Doanya dia berubah. Tuhan, tunjukkan aku apa yang mau Engkau ajarkan kepadaku atas semua ini. Saudara, apa yang terjadi dengan Daniel? Hari demi hari ia ada damai di hatinya. Bukan tubuhnya sembuh, bukan. Tubuhnya tetap sakit. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang sembuh? Pikirannya yang sembuh. Betul? Pikirannya yang sembuh. Tubuhnya tetap sakit. Dia tetap mengidap penyakit kanker itu. Tetap sakit. Tetapi yang berubah apa? Pikirannya yang berubah. Pikirannya yang disembuhkan. Karena apa saudara? Karena doa dapat mengubah cara engkau dan saya membaca kisah hidup kita. Sesuai dengan sudut pandang Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca ulang. Saudara kalau membaca Alkitab satu kali langsung ngerti enggak saudara? Ada hal yang kayaknya enggak ngerti, betul ya? Saudara begitu enggak ngerti langsung tutup Alkitab. Terus mulai besok saya kagak mau baca lagi. Ternyata baca enggak ngerti-ngerti. Kan enggak saudara ya? Saudara mau coba besok baca lagi? Baca lagi. Enggak ngerti lagi. Besok saudara mau baca lagi? Baca lagi. Kadang kita perlu mengulang membacanya. Betul? Mengulang membacanya. Kenapa saudara? Hidup ini pun saudara. Kita perlu membaca ulang hidup kita. Tapi mungkin jangan pakai lensa kita. Tapi pakai lensa Tuhan. Betul? Nah, saya kasihkan contoh saudara. Saya kasihkan contoh sama kita saudara ya, Pak Johan. Boleh pinjam kacamatanya enggak Pak Johan? Pak Johan sebentar. Saudara, menurut saudara mata saya masih bagus enggak? Masih bagus enggak? Bagus? Akhir-akhir ini saya baru tahu sepertinya mata saya sudah tidak bagus. Semua Eli udah bilang sama saya itu. Saya itu kalau membaca huruf kecil dengan jarak dekat udah mulai kabur. Dia bilang kamu harus pakai kacamata. Saya bilang bukan kacamata yang masalah. Usia saya sudah mulai tambah. Saudara. Nah maksud saya begini saudara. Pakai sudut pandang saudara. Lensa saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Bagi Pak Johan kacamata ini bagus nggak untuk dia? Bagus. Kalau dia nggak pakai kaca ini coba Pak Johan. Apa yang terjadi? Buram, betul? Sini Pak Johan. Nah Pak Johan lagi ya, mohon maaf. Karena saya suruh dia role play, gak mau role play. Jadi saya, sejatinya Pak Johan kan begini. Betul? Sejatinya kan begini kan. Ayo yang pakai kacamata. Sejatinya engkau dan Pak Johan tidak pakai kacamata. Ini sejatinya, betul? Betul? Kalau dia pakai ini terus seumur hidup. Apa yang terjadi tadi bilangnya? Kabur. Burem. Nah, jadi supaya bisa melihat Pak Ferry makin ganteng, awet muda, Bapak perlu lensa enggak? Pakai Pak.
Saya mau tanya Pak, makin kabur enggak? Jelas. Jelas. Betul ya? Jelas. Dia pakai lensa yang lain, betul? Lensa aslinya kabur. Tapi dibantu pakai lensa. Oke? Ya silakan duduk Pak Johan. Paham gak Bapak Ibu ya? Kadang hidup ini Bapak Ibu kita perlu pakai lensa Tuhan. Bukan kadang, setiap hari. Kalau pakai lensa kita ada usianya. Betul? Ada kekurangannya. Mari kita melihat bagaimana kita mulai membaca ulang hidup kita dengan lensanya Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita sarananya, toolsnya doa. Mari bukannya doa, minta. Kita harus minta Roh Kudus menafsirkan kepada kita. Tuhan, apa yang mau kau tunjukkan? Apa yang mau kau ajarkan? Sehingga saya mengalami masalah ini. Amin. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Doa itu akan membentuk mata yang baru untuk melihat kehadiran Tuhan dalam penderitaan. Nah saudara, mari perhatikan ayat yang ke-11. Saudara, di dalam ayat 11 dikatakan demikian saudara. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, kita paham doa adalah sebuah komunikasi dengan Allah. Yang membangun relasi kita makin dekat dengan Tuhan. Apapun isi hati kita, pikiran kita boleh ngobrol sama Tuhan. Kita boleh transfer pikiran kita dengan Tuhan. Kita sampaikan itu semua di dalam doa kita. Saudara, ini kasih Tuhan. Tapi yang paling penting sebenarnya saudara, doa itu bukan bicara transfernya. Kita mentransfer sesuatu, men-sharingkan sesuatu sama Tuhan, meminta sesuatu sama Tuhan, mengucap syukur sesuatu sama Tuhan, bukan. Tetapi ada poin yang lain yang sering kali kita lupa. Bahwa doa itu bisa mentransformasi persepsi saudara dan saya. Doa bukan hanya transfer, memberikan, menyampaikan. Tetapi bagaimana bisa mentransformasi persepsi engkau dan saya. Sehingga engkau dan saya kiranya kita punya mata yang baru untuk kita bisa melihat. Apa yang mau kita lihat? Tuhan hadir di tengah penderitaan kita. Amin. Bagaimana mata kita bisa melihat Tuhan hadir? Tentu bukan mata yang seperti ini maksud saya. Tetapi mata rohani kita mampu melihat Tuhan hadir di saat kita mengalami penderitaan. Nah, saya mau pakai apa yang menjadi ilmu tafsir yang diajarkan di sekolah teologi ya, dalam ilmu hermeneutika, saudara. Saudara, dalam ilmu hermeneutika itu penafsiran ada istilah disebut dengan istilah pra-pemahaman, saudara. Artinya engkau dan saya itu sudah punya pemahaman sebelumnya. Betul saudara ya? Apapun saudara kita sudah punya pemahaman. Ketika kita membaca teks dengan lensa tertentu. Contohnya misalnya begini. Kalau saudara punya pra-pemahaman melihat hidup ini. Bahwa kita punya pemahaman, kita pernah kecewa, punya sakit hati, kita punya rasa takut. Maka saudara, waktu saudara pakai kacamata itu saudara, pemahaman itu, maka apapun yang akan kita alami, kita akan mengalami ketakutan dan sebagainya. Saudara, saya contohkan begini, pada waktu kami tim misi yang darat naik mobil saudara, ya. Kalau yang naik pesawat nggak kelihatan tuh itunya. Kalau misalnya hujan gitu ya, hanya pilot. Waktu kami naik mobil saudara. Nah, dalam perjalanan pergi ya, kayaknya pergi. Namanya perjalanan sudah berjam-jam begitu saudara, kan itu akhirnya kaca mobil kan bisa kabut saudara ya. Gitu ya. Nah, pas waktu itu datang hujan gitu ya. Nah, kita waktu itu yang ngendarin Pak Budi. Wah, Pak Budi ini kayak handal nih pensupir, dia bisa memahami. Wah, kabur ini. Kita bingung juga kok bisa kabur ya. Mungkin karena sudah berjam-jam. Kita bilang, wah kita harus sempat istirahat nih supaya kita bersihkan. Saudara,
Begitu istirahat dibersihkan Pak Budi, jernih saudara. Sampai saya bilang itu air berselancar di atas kaca. Datang turun dia datang turun begitu ya. Saya videoin tuh Pak Budi, saya bingung. Boksu ngapain videoin? Iya ini keren nih, air berselancar di atas kaca mobil Bapak, saya bilang gitu. Enggak berani dia bertahan di situ, langsung pergi airnya, saya bilang gitu. Sehingga sangat jernih. Saudara bisa bayangkan seandainya Pak Budi masa bodoh, dia bilang gini, alah gak apa-apa, kita beriman dengan kabut begini, pasti kita nyampe Sampur. Seandainya begitu dia, saya langsung ke orang pertama bilang, Pak Budi berhenti, saya turun saja Pak Budi. Kenapa? Pak Budi terlalu beriman, pakai cermin kaca mobil dengan kabut begini, saya lebih bagus turun saja. Bukan saya tidak beriman saudara. Bukan berarti iman Pak Budi lebih gede, saya gak gede. Bukan. Tapi saya paham. Ini kabut, ini tidak benar kalau saya pakai ini. Cara saya memandang ke depan, semuanya saya bilang jelek. Ketemu orang di pinggir jalan, jelek amat tuh orang. Ya gimana gak jelek kalau kacanya sudah jelek. Tapi begitu dia bersih, jernih, kita bisa melihat apapun yang ada di depan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadang saudara, kalau kita punya pra-pemahaman, ya, sesuatu yang pra-pemahaman itu punya pemikiran, pemahaman tentang penderitaan itu membuat kamu menjadi hancur hidupmu, kamu ditinggal oleh Tuhan, engkau tidak dikasih Tuhan, engkau dikecewakan Tuhan. Saudara bisa pahami bagaimana hidup orang yang sedemikian ketika dia mengalami kesusahan. Maka dia akan selalu bilang Tuhan itu jahat. Saudara-saudaraku tidak ada yang perhatiin saya. Kenapa? Karena kita selalu anggap kalau sudah saya mengalami penderitaan ini, semuanya itu tidak baik. Nah saudara ini kasih Tuhan, itulah sebabnya saudara, waktu kita pun seandainya pun berdoa, apakah penderitaan itu langsung hilang? Enggak saudara, tetap saja ada. Tetapi bagaimana supaya pada waktu kita berdoa, kita mampu melihat sebuah penderitaan yang ada ke dalam kedalaman yang paling dalam, tapi dengan persepsi yang berbeda, tidak sama lagi. Saya contohkan cerita tentang Daniel lagi, saya lanjut saudara. Saudara, Daniel ini akhirnya dia meninggal saudara. Ia menulis sebuah jurnal. Jadi waktu dia lagi bergumul menghadapi sakit itu dan dia belajar dari tadi yang saya ceritakan, dari awal dia bertanya kenapa saya Tuhan dan sebagainya. Lalu dia berubah dengan doanya, Tuhan tunjukkan apa yang mau kuajarkan. Pada posisi itu dia belajar mulai menulis jurnal. Nah ada sebuah jurnal dia tulis begini. Saya tidak lagi bertanya kenapa saya sakit. Saya hanya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lewat sakit ini. Saya melihat Tuhan di mata ibu saya. Setiap lagu rohani yang dinyanyikannya pelan-pelan di ranjang saya. Saya tidak kehilangan Tuhan. Justru saya menemukan di tempat yang paling gelap. Saudara, ketika keluarganya membaca tulisan Daniel ini, mereka nangis saudara. Mereka sedih sekali. Saudara, doa Daniel ini tidak menyembuhkan tubuhnya. Tidak. Tetapi menyembuhkan penafsiran dia tentang Tuhan. Tubuhnya tetap sakit. Bahkan penyakit itu dibawa sampai dia mati. Tetapi saudara, ada yang sembuh dari dia. Apa? Tafsiran dia tentang Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia juga tidak marah kepada saudara-saudaranya, kepada gerejanya. Tidak. Dia meninggal membawa sakit itu. Dia tidak sembuh. Tapi dia sembuh dalam tafsiran dia tentang Tuhan. Gak salah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Mari di dalam kehidupan kita saudara, kita bisa mengerti. Ketika kita menderita, di satu sisi kita sebagai anak Tuhan kita berdoa. Mari, bahwa doa ini menjadi pintu kita masuk ngobrol dengan Tuhan. Kita gunakan sebagai alat yang menolong engkau membaca hidupmu dan menafsirkan tentang Tuhan di tengah kita menderita. Tetap memuliakan Tuhan. Mungkin sakitmu enggak sembuh. Mungkin usahamu lambat untuk dia bertumbuh. Mungkin anakmu lama dia berubahnya. Mungkin saja kita bergumul tentang cucu kita. Atau mungkin tentang masa tua kita. Tidak ada sepertinya berubah. Mari saudara. Setidaknya kita sembuh memahami Tuhan dengan benar. Tubuh boleh sakit. Tubuh boleh tidak sembuh. Masalah boleh tidak selesai. Tetapi iman percaya kita harus tetap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.